Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Ya, jangan. Biar lemah. Jangan. Tadi lo setting. Allah, Masya Allah. 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 Allah, Masya Allah. Yuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayha wa minhum man qasana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu kami serta adik-adik kami sidang jemaah salat subuh Masjid Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada pagi hari ini Allah masih berikan nikmat yang besar pada kita. Amin. Allah. Yaitu nikmat hidup. Amin. Sehingga kita masih bisa untuk hidup di dunia ini. Dan diberi oleh Allah iman dan kemauan untuk salat subuh berjamaah min salatil fas. Siapa-siapa yang salat berjamaah, dia akan diberi pahala 27 derajat dibanding dengan orang yang suka salat sendiri. Amin. Mudah-mudahan kita yang telah salat subuh berjamaah ini akan selalu terbiasa untuk salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberi kita ganjaran yang lebih besar dari salat secara sendiri. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Berpedoman kita pada pagi hari ini kepada firman Allah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ankabut surat yang ke-29 pada ayat yang ke-40 yang telah kita dari Allah dan diangkat ridhonya. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia. Sebenarnya dalam kehidupan ini yang kita cari itu bukanlah kekayaan. Yang kita cari dalam hidup ini bukanlah kedudukan pangkat yang tinggi. Yang kita cari dalam kehidupan ini hakikatnya adalah ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah melalui pengabdian, menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali aku ciptakan dia hanyalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Sang Khalik sebagai makhluk. Dia berakhlak kepada Allah, mendirikan semua yang diperintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, maka ujungnya baru mendapat ridha Allah. Ternyata ridha Allah itu diangkat oleh Allah kepada manusia. Manusia-manusia itu dimurkai kembali oleh Allah.
Tentu ada sebab-sebabnya. Di antaranya sebabnya dalam ayat ini yang pertama, fakullan akhadna bi zambihi. Kami akan mengazab manusia itu. Ridha kami akan kami angkat. Kenapa? Karena bi zambihi. Karena sukanya mereka manusia itu berbuat dosa, begitu dosa di mana-mana orang berdosa. Tak satu pun kita yang luput dari berbuat dosa. Cuma yang membedakan kita hanya kadarnya saja. Terkadang Bapak Ibu ada kita ini yang sudah terlanjur berbuat dosa besar. Tapi Allah sayang pada kita, ditutup aib kita itu, tak tahu oleh orang sampai sekarang. Maka Rasulullah mengatakan, tutuplah aib saudaramu. Kalau kamu tidak menutup aib saudaramu, akan terbuka pula aib kamu. Tutuplah aib saudaramu, Allah akan menutup aib. Nah, lihat surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Di situ diuraikan lagi 6 macam kebiasaan-kebiasaan manusia yang melanggar aturan Allah. Kebiasaan manusia itu suka mencari-cari kesalahan kawan dan membuka-buka aib kawan. Dan dia menutupi kesalahannya sendiri dan menutupi aibnya sendiri. Padahal kalau dia sudah buka aib saudaranya, maka tunggu aibnya akan terbuka sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, masalah dosa adalah masalah yang melekat pada setiap individu. Tak satu pun kita yang tidak lepas dari dosa ini. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam tak ada yang berdosa. Adam pun dikeluarkan dengan Hawa dari Siti Hawa dari surga karena terlanjur berbuat dosa. Apalagi kita yang di akhir zaman ini. Tapi ada ujung hadisnya itu, khairul khata'a at-tawwabina. Pendosa-pendosa terbaik itu adalah tapi ada yang terbaiknya. Siapa itu? Orang yang segera bertaubat kepada Allah. Salah satu bulan yang disediakan Allah adalah Ramadan, artinya pembakaran dosa. Disebut juga dengan Syahrul Maghfirah. Disinilah kita minta ampun kepada Allah dengan sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu, diampuni dosa itu. Begitulah mulianya bulan Ramadan dan begitulah Allah pengasih penyayang kepada kita. Innallaha tawwabur rahim. Allah sangat sayang kepada pendosa dan Allah akan menerima taubatnya kalau dia benar-benar taubat dan nasuha. Maka di akhirat nanti yang rugi adalah yang bersangkutan. Bawalah semua di akhirat kalau tidak bertobat. Nanti mempertanggungjawabkannya sangat payah. Innallaha sari'ul hisab. Perhitungan amal baik dan buruk itu di akhirat sangat halus. Tidak ada yang tertinggal. Surat Az-Zalzal 78. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom sekalipun kita tidak bisa bela, apalagi yang lebih besar. Ya Allah, lindungilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, bila kami hidayah ya Allah, sehingga kami bisa menjadi orang yang bertaubat. Amin. Bapak Ibu sedang dimasuk yang berbahagia. Kedua, ridha Allah itu akan diangkat. Faminhum man arsalna alaihi hasab. Ada yang kami timpakan dahulu karena kami azab, ridha kami angkat kepadanya, kami timpakan hasibah, hujan batu kerikil. Kalau sekarang hujan baru air, es sekali-sekali baik, sekali-sekali es. Ada hujan es, itu pun sekali-sekali malah risau. Apalagi hujan batu kerikil. Dan tafsir maragi, batu kerikilnya itu dari bara neraka. Jangankan melekat, tersentuh sedikit saja, tubuh manusia itu seperti daun dimakan ulat. Habis daging semuanya, tinggal tulang saja. Luar biasa. Kenapa itu terjadi? Lebih khasnya disebut ini untuk kaum Nabi Lut, karena dia dimabuk. Nah, inilah pesantren kita Bapak Ibu.
materi pesantren anak-anak kita ada di antaranya itu LGBT mengancam generasi muda Islam. Itu Bapak Ibu. Nah ini LGBT ini ada sekarang, dahulu semasa Nabi Lut juga sudah ada, tapi waktu itu baru dua, namanya LG. Sekarang di akhir zaman tambah lagi BT. Kita takut tidak hujan batu kerikil, kok hujan batu batako nanti. Sedangkan LG saja, lesbian dan gay, itu sudah Al-Quran hujan kerikil, hancur orang waktu itu. Kok tiba hujan batu bata, Pak? Ya, karena mulai pertama ada LGBT, biseksual dan transgender. Nah, kan baik-baik tuh. Ada untuk gini tuh, ada lawan jenis, tapi si John Barale Jonedi, Sita Baraki Josetti. Apa kira Pak Budak? Secara logika saja datang undang saya Pak I undang Pak I. Aku undang untuk Pak I kuat. Adik saya ada undang kan? Nanya menikah tuh foto sama-sama laki-laki. Joni dengan Dedi. Mungkin begitu cepat fakta saya lupa Pak. Tak masuk akal kalau. Tak kalau murah datang. Secara logika saya jijik awak mencari. Apalagi kalau betul-betul kenyataan. Inilah yang kita antisipasi generasi kita. Karena memang itulah ada dulu. Dia kalau ada dulu mah zaman kok berganti dan bertukar berbalik kembali. Kita sampai pemasukan Joshua. Jadi masuk ke situ lipe Pak atas pasar wafai muka sawah. Sudah pula ada dia. Model itulah zaman kau model itu ya. Dulu ada jalan tu deko perang Indonesia. Sudah tu lain lah. Satu saat nanti model itu perang Indonesia dia akan datang luar yang besar. Kulah tantangan awak kalau orang tua Bapak Ibu. Ya, tantangan awak. Jadi memajak pada Bapak Ibu kerjasama awak para dua. Kerjasama pertama tarbiyatul awalun atau madrasatul ula, orang tua. Orang tua jangan sampai tidak memperhatikan anak. Apalagi kini lelaki dia api Bapak Ibu. Api kok saya anak yo dibalik api kok tapi dikontrol. Dewa saya anak mah dibalik api balinya 6 juta lo. Inyo indah master pelajarannya lo, ka guru lo, dak online ada guru lo. Tapi inyo PC jo pacarnya. Kan nanti bisa awak terkecuali. Nah itu orang tua. Yang kedua baru bentuk kami ke Pak. Namanya ustazah, teacher atau guru. Dia ambo Bapak Ibu, lama kenal Pak Ibu. Ambo lah kini lagi SMK 1 aja Pak Ibu. Alhamdulillah 2 Januari itu lah pindah ke SMK 1 Padang dari Solo Selatan. 7 kali tahun di SMK 3 Solo Selatan. Baru pindah 2 Januari ke SMK 1 Padang tadi. Itu dilaporkan ke Pak Ibu dalam Rasulullah. Ya. Jadi Pak Ibu yang berbahagia 23 tahun ambo jadi guru di SMK, 5 tahun di STM 2 Padang, ini SMK 5 namanya. 7 kali tahun di SMK 3 Solo Selatan. 2 Januari petang di SMK 1 Padang. Ambo jadi dari 98 mau jadi guru dulu pertu di SMK STM 2 Pak. Diajak salat ke Masjid Taqwa Lolo, situ ya. Salat Pak, siapa nak salat beko Alfa. Bapak dulu salat Pak. Ya. Anak sekitar 1.200 yang salat sekitar 1.000. Kini di STM 1 Padang muridnya 1.300, yang sholat sekitar 200, yang tak sholat 1.100. Apa Pak Ibu tuh? Nak mengkhawatirkan generasi awak ini loh. Orang tua nak mau tahu diserahkan ke guru. Aku ada yang guru kok. Sedangkan anaknya saya guru kalau nak tetap perhatiannya loh. Apalagi kalau anak orang Pak. Ya nak? Ini Bapak Ibu. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan. Lingkungan kok sangat menentukan kok. Apa-apa ibu-ibu walaupun awak tidak terkait di orang itu tidak bahasa anak di orang itu, tapi kalau ada generasi muda awak wajib mengajaknya karena elok, mencegah dari yang muka. Rumah-rumah peta kadang-kadang bapak ibu ya dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu kos hanya harap dengan uang kontrakan. Kalau dia berbuat mesum di rumah ibu, ibu nanti daya tidak lepas mempertanggungjawabkan. Itu ceramah Abu di Malang itu. Dulu S2 di Win Malang Bapak Ibu. Di situ banyak rumah kontrak sampai berpuluh-puluh kontrakan. Tuan rumah tidak ada Bapak. Bebas saja. Baik. Ada
Ada yang dibawanya kecilnya kok tantinya, ada yang dibawanya kok titik-titiknya, nama dosia ada kok mamanya di kampung, tapi entah di pantai tidak. Disitulah nampak dia awak perlunya lingkungan. Nah, kalau situlah hang-rehang-hang-rehangnya dia kata dia nama tuang. Kalau dia awak tu tak mau dia. Kalau ingin ridha Allah tidak diangkat, walau anak ahli ingin berkah tapi tinggal awak kau, kampung awak kau, kecamatan awak kau, kota Padang kau, Sumatera Barat kau, penduduknya hendaklah beriman, bertakwa, ya, mengajarkan elok, mencegah dari mungkar, barulah ditumbuhkan dari bumi itu berkah, kemudian diturunkan dari langit berkah, baru ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau tidak hanya slogan-slogan saja. Wah urus diri wah seorangnya, kau urus diri seorang. Kalau tak tu Nabi nak mungkin hijrah dari Mekah ke Madinah sampai 150 km. Kenapa Nabi pindah tidak dengan kendaraan mewah, tidak dengan kendaraan full AC, tidak dengan Alphard, tapi hanya jalan kaki dan sebagian dengan onta, jalannya terjal demi untuk berdakwah. Kalau mementing diri Nabi saja waktu Isra Mi'raj, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Muhammad, seluruh keselamatan ya Allah, dalam rasa di bawah mah ikunan dan teraga ada mah. Itu. Tapi Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masuk surga pun dah ambo saya ya Allah. Masih banyak orang-orang saleh di bawah nanti supaya aku balik ke bawah membawa hasil dari Isra Mi'raj gua. Mudah-mudahan you bisa sambung ambo dengan ambo dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk ke surga itu bisa ada seorang-seorang, tapi banyak-banyak. Kenapa? Luas langit, luas surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Jadi kalau kini Bapak Ibu awak biarkan saja anak awak, keluarga awak, masyarakat awak, bisu awak menyesal di lapaknya surga. Mana ada dulu nak majak anak dia, pinantu dia, tetangga dia. Harus awak bisa apa? Sedang bumi, saya tak tahu ni dalam kini ya. Baiklah kau nanti. Aku surga itu lebih luas dari langit bumi. Sementara cuek gini Pak. Karena awak cuek, kali pun awak cuek, tak mau ngajak anak awak malah pendiri seseorang ya. Di dalam ajaran Islam sangat dilarang egois. Kita tidak hanya selamat sendiri, tidak hanya keberuntungan sendiri, tapi kebersamaan. Itu mau ada jemaah. Nak kau selawat di masa seorang solat, ngaruh kemari semua. Itu gunanya dakwah. Untuk apa mau ceramah-ceramah mereka? Jangan sudah salat salam kanan salam kiri, yang ke kaki kanan, ayo ke kaki kiri, cuy, dibuat betul le. Belakang dulu lihat. Tapi namun awak model tu dakwah, mendengar dakwah. Nah inilah Bapak dulu. Buktinya Islam itu tidak egois, tapi kebersamaan. Buktinya Nabi hijrah di Mekah ke Madinah bukan hanya untuk dirinya keluarga, tapi untuk umatnya. Jadi kita hari ini Bapak Ibu kadang sangat lemah, mengajak diri juga lemah, mengajak keluarga lemah, mengajak umat juga lemah. Kenapa? Karena jihad nafsi kita kurang berjihad dengan diri, jihadul mal, kurang berjihad dengan harta, jihadul akal, kurang berjihad dengan akal dan ilmu. Tetapi kita hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya apa? Ridha Allah diangkat dari kita. 3. Wa minhum man akhadha usayha. Berkah akan diangkat, ridha akan dicabut apabila di antara manusia itu mereka itu membelakan Tuhannya, membelakan penciptanya. Akhazat usayha, sehingga kami Allah dan Rasulnya kami datangkan soiha. Soiha itu artinya yang suara yang menggelebu, yang menakutkan, seperti petir kilat menakutkan itu, dan akhir-akhirnya datanglah banjir, hujan lebat. Nah itu nama soiha. Jadi kalau secara kekinian dalam Jalib tahun 2000 itu bisa dikabarkan tsunami lah. Jadi tsunami itu bahasa Jepang artinya gelombang besar. Kalau dalam Al-Quran sebut sayha, yaitu air bah yang mengejar orang kemana-mana. Inilah masa Nabi Nuh. Kenapa? Karena ajaran Nabi Nuh itu tidak hanya tidak diterima oleh umatnya, tapi juga dicaci agamanya sendiri, mencemooh ajaran agamanya sendiri,
Itu tak lama udah datang bencana. Datang bencana. Jadi justru karena itu, mari kita mementingkan perintah Allah dan Rasul, menggali ajaran agama kita, mengamalkan ajaran agama kita. Jangan mencaci. Ya. Kenapa mencaci itu terjadi? Karena adanya khilafiyah. Dalam agama sendiri mencaci. Itu kelompok kau salah, kelompok kau betul. Kelompok kami dan kamu sesuatu, kelompok aku itu tentu sesuatu. Pokoknya awak tak bisa mengklaim-klaim. Nah, sesama Islam saja terjadi perpecahan. Memang akan terjadi di 73 firqah. Borok banyaknya aliran Rasul. Tapi awak berbeda-beda itu boleh kata Rasulullah itu rahmat, tapi jangan mencaci. Itu orang salah 8 tentang Rasulullah. Kecil orang salah 22 tahun. Kecil orang salah 8, orang salah 22 tu capek-capek semua yang itu tentu ya Rasulullah. Kecil orang salah 20, orang salah 36 tu tadi malu dasar itu. Anak kecil orang itu dan kau suruh kau apa tu sebab kau ada semayang lah. Ada dia yang nyuruh dan mana suananya? Dapat angkatan kasih. Itu sampai di kiamat kan? Jadi orang sama-sama sesama itu beragama. Apa saja kan? Ada insya Allah salah dah. Satu ada kalah. Itu contoh. Jadi bapak ibu yang berbahagia, bersatulah kita dalam agama Islam. Jangan berpecah belah. Kemudian yang keempat, ridha Allah itu akan kudatangkan kepadanya cobaan ujian kepada manusia itu kata Allah. Apabila mereka itu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man akhsawna dan di antara mereka itu kami timpakan kepadanya, kami ambil harta benda itu, hasafna, kami benam, kami tenggelamkan di dalam bumi yang dalam. Hasafna bil ardi, kami ambil harta itu, kami kumpul, kami benam lagi ke dalam bumi yang dalam. Nah, ini yang terjadi semasa Nabi Musa dalam sejarah, yaitu ada namanya orang kaya raya namanya Qarun. Di Qarun ini terkenal kaya raya. Ya. Jadi dalam keterangan tafsir kunci-kunci gudangnya saja kayu mana. Tapi terlihat akhirnya ditenggelamkan harta itu ke dalam bumi. Kok gini? Orang dari semua rumah saya kan, baru terkali 2 meter kan, orang nampak nih seorang tinju, kemudian kan di Pasua kan, hero-nya mereka mampu dalam Belanda soalnya apa? Ada tulisan Belanda itu. Tapi nada nama bukan orang Belanda lah, nada nama siapa? Qarun. Udah kuat tu Qarun mana aku mah? Tak ada disebut ya, kuat tu Belanda mana ada lah. Harta Qarun, si Qarun nada nama apa? Tenggelam ke dalam bumi, bersebarlah di dalam tanah bumi ko harta Qarun tu. Pokoknya bentuk ikan panggang tu orang cari ambil, pakai eskavator, jangan kayak jual. Aku pilih saya ambil sekarang kelengkia, sekarang lampu, betul kilo atau baik. Aku timbang kan nggak boleh sudah tu, sedang lo ambil balik kilo. Memang tetangga awak tu dari manjua bawah selontong, tapi lakinya pebame, langsung dapat 7 kilo. Tak ada lagi garanti dengan lontong deh. Kalau ada lontong ini lagi, ada lagi lontong lepas. Langsung beli rumah baru, beli motor baru. Tapi kurang kampung apa tu Pak? Banyak kefurimat. Ini Pak I, marasai sadonya. Ini kalau baca ceramah itu tu, akibat dari bapak-bapak tidak bersyukur, maka ikulah jadinya. Kami rumah nasab nabilah ditambah cangkuk eskavator apa tu bukan lebih dalam oleh Allah. Atau kalau gini masuk orang dalam mencari modal 500 juta, balik ke kilo 50.000. Banyak nol. Jadi yang dapat dulu tu, yang kilo-kilo dulu tu, bapak ibu habis balik di telan bumi. Habis ya, sekarang bangkrut. Masa soalnya itu ambil, tak ada yang membangun masjid si Allah ya. Sampai kini oleh masjid di situ mau diutuhnya pak bu. Birik-birik pun tak ada warna. Kurang senam ke senam itu kerja pegawai sana. Itu mau pindah pada lagi. Kita mulai bungkus pindah pada apa bu? Tanpa biaya 1 sen pun Allah menggerakkan. Aduh, saya orang menolong Pak pada Allah.
hanya dengan memo saja selesai. Oktober lalu masuk bahan. November lah keluar sekali BKD. Nikmat mana yang akan dapat apa ini? Memang sudah berceramah dengan Pak kurang tu lah nolong. Biar ambo nolong kau ingin kita berdakwah pada. Kau ingin berdakwah pada Pak. Sebab kau dulu berdakwah di pada 1-2 tahun. Setelah tu pulang ke Siko, ke Sosartan. Baik tes ke Siko lulus. Jadi waktu di STM dulu tu guru bantu namanya. Yang PNS-nya 2005 di Sorong Selatan. Kalau tujuh kali tahu tak? Tiap pindahnya sampai ke sekolah Pak. Sudah tu ada informasi. Masih pergi 22 Ustaz. 20 agak cik Pak. 20 juta bayi. 20 juta gaji seketik ya Pak. 20 juta kok. Sudah tu kok tu menyebut lah Pak. Masuk Buya menyebut lah. Sedang Buya lah menyebut tentu anda tak Buya lebih menyebut ya. Anak mungkin tak. Alhamdulillah. Aduh sejalan. Ya sudah berdakwah mereka cerita itu. Tolong Pak tu. Dia lambung demo. Masih loh Pak tu. Dengan memo isu saya Kadisdik KBKD mohon dibantu Buya kita ini segera pindah kepada. Itu sebenarnya Pak. Modal itu yang pendidikan. Karena pendidikan insya Allah sebulan itu dolar Ustaz. Ya sebulan pas ya Pak. Tapi yang menolong itu tidak sembarang orang dulu Pak. Orang nomor 2 disupport. Kalau orang nomor 20 mungkin orang boleh 20 bulan Pak. Iya. Aku dulu kan tulis alhamdulillah tuh Pak. Itu berkali ya Bu. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir wa minhum man awratna. Kenapa berkaulat itu akan diangkat? Yaitu apabila manusia yang banyak ini telah tidak amanah lagi dalam kehidupan. Awak tu punya amanah tangan, mulut, mata, telinga. Itu surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna ayy akan mempertanggungjawabkan kerja matamu, kerja telingamu, langkah kakimu, tanganmu. Yang menjawab itu bukan lagi mulutmu, tapi tanganmu. Di tangan kau bisa ngecek di surga. Jadi tangan kau sebenarnya ketua anggota tubuh kau. Sebab jual tangan kau banyak simbol kau Pak. Kalau itu kau bilang Pak, itu berarti kau membunuh orang Pak, menembak. Kalau itu Pak, itu berarti majak orang. Kalau misalnya itu Pak, itu berarti kau menampak orang. Ya, tangan kau sakit banyak kok. Bisa majak kanan elok tangan gua, bisa majak kanan mulut tangan kau simbolnya satu di siku. Kalau ada anak-anak apa, larang memang baik, amal dipunjol masa jika ada doa kau kau apa, ceknya apa kira Pak? Itu simbol itu berarti cuma. Bisa lo majak orang kanan elok di tangannya. Mari kau saji lah, kan ya tangannya tetap. Tangannya lu, kok dia muncul majak orang Pak ya Bapak, kok bisanya? Mungkin itu muncul. Coba, macam saya apa? Tapi kalau di tangan besar, masuk. Daripada lain. Ya, itu Bapak. Itulah cara mawak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa ketemu tamu psikologi. Ya Bapak Ibu. Dulu apa curi ceramah sekolah ini dibuat di Pak Ipa. Tahun 2000-an bola doyo ceramah Ramadan sekolah. Asal itu terputus selama lebih kurang 20 tahun. Awal kini lah boleh tahu. Saya Pak Inse dulu mudu mana lah, ini dia tak tua Pak. Saya waktu itu ketik dah dah baik. Ini cari lah kawan orang lain. Walaupun model kau Bapak Ibu, walaupun model kau, tapi kecil anak SMK Pak Ibu di kampung tu, apa ketik saya jawab dari yang bos. Sebab pada anak sekolah orang badak Pak Ibu. Asal itu badannya tu apa? Jual tu Pak, tu apa berapa harganya? Kecilnya. Artinya Bapak Ibu memang awak tu tak kami lama itu. Kalau 50 tahun lah, kalau itu semua Nabi yang 63 tahun, 30 tahun lah boleh dilihat. Tapi kalau ada Bapak yang tua kan, kau semua Nabi yang 63 mati, aku mau Bapak ini 62 tahun sebagai bulan 29 hari, habis pagi Pak mati mah. Jangan jadi toleh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.